Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam atas Rasulullah, beserta keluarga dan sahabatnya yang mengikutinya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan untuk menyampaikan video yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan seorang muslim. Dengan judul, Keutamaan Sholat Berjamaah dalam Kehidupan Muslim. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang, atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum melaksanakan sholat berjamaah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang, bagaimanakah hukum melaksanakan sholat secara berjamaah. Berikut ini beberapa pendapat dari para ulama tersebut. 1. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan, bahwa hukum dari sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan, bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. 2. Para ulama dari mazhab Hanafi menyatakan, bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. 3. Sedangkan menurut para ulama dari mazhab Hambali menyatakan, bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain, bagi setiap muslim laki-laki yang telah balik, dan akan mengakibatkan dosa, apabila mereka meninggalkannya. Akan tetapi pada dasarnya berjamaah bukanlah termasuk dalam syarat sahnya sholat, sehingga apabila sholat dikerjakan sendirian, sholat tersebut akan tetap sah. Sholat berjamaah di masjid memiliki banyak keutamaan dalam Islam, berikut ini adalah keutamaan dari sholat berjamaah. 1. Pahala yang dilipat gandakan, sholat berjamaah di masjid memiliki pahala yang lebih besar, dibandingkan sholat sendirian di rumah. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, sebanyak 27 derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah, dibanding salatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama, dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya, kecuali akan ditinggikan 1 derajat, dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya, selama dia masih berada di tempat sholatnya, ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia, dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat, selama dia menanti pelaksanaan sholat, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya seseorang dengan berjamaah, bertambah atas sholatnya 25 derajat, maka jika ia sholat berjamaah di bumi yang tandus, lalu ia menyempurnakan wudunya, rukuknya, dan sujudnya, maka sholatnya telah sampai 50 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu sama dengan sholat sebanyak 25 kali. Jika sholat di tengah padang pasir dengan menyempurnakan ruku dan sujud, maka itu sebanding dengan sholat sebanyak 50 kali, hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama, dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat seseorang di dalam berjamaah, bertambah di atas sholat di rumahnya, serta sholat di pasarnya 20 lebih derajat, hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, jika sholat berjamaah dilipat gandakan sebanyak 27 kali, maka sholat di tanah lapang sama dengan 1350 sholat. Hal ini jika sholat di tanah lapang itu dilakukan sendirian. Jika sholatnya dengan berjamaah maka bilangan yang telah disebutkan,
akan dilipat gandakan sebanyak pelipat gandaan solat jamaah atas solat sendirian. Dan karunia Allah itu sangat luas. Nailul Autor, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat berjamaah lebih afdol dari solat sendiri, sebanyak 20 derajat, hadis riwayat Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masuk masjid setelah waktu solat maghrib, dan dia duduk seorang diri, lalu aku pun duduk bersamanya. Kemudian Utsman berkata, wahai keponakanku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang solat isya berjamaah, maka dia seperti solat separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjamaah, maka seperti solat pada seluruh malam itu, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Barang siapa yang tidak memenuhi jaminan Allah, niscaya Allah akan menelungkupkan wajahnya di neraka, hadis riwayat Tobroni, dan perawinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab Sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan solat berjamaah, dengan solat sendirian adalah 25 derajat. Dan malaikat malam dan malaikat siang, berkumpul pada saat solat subuh, hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan pahala 119 kali dibandingkan dengan solat sendiri, hadis riwayat Muslim. Seseorang yang melaksanakan solat isya berjamaah, maka dia akan dapat pahala 59 kali lipat, hadis riwayat Muslim. 2. Meningkatkan persaudaraan, solat berjamaah di masjid mempererat hubungan antara sesama muslim. Ini adalah kesempatan untuk saling mengenal, berbagi kabar, dan mempererat tali persaudaraan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna solat seseorang yang bertetangga, kecuali dengan berjamaah di masjid, hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna solatnya bagi orang yang tinggal di dekat masjid, kecuali di dalam masjid berjamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Allah memberikan keamanan kepada kaum muslimin, yang sholat berjamaah di bawah himpitan imam, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan bagus, dan sempurna, kemudian mendatangi masjid tanpa maksud lain selain sholat, kecuali Allah akan berseri-seri wajahnya, sebagaimana gembiranya seseorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian, hadis riwayat Ibnu Huzaimah di dalam Sahihnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menghadap ke makmum begitu selesai sholat, dan menanyakan mereka-mereka yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Para sahabat juga terbiasa untuk sekadar berbicara, setelah selesai sholat sebelum pulang ke rumah. Dari Jabir bin Sumrah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berdiri meninggalkan tempat sholatnya di waktu subuh, ketika matahari telah terbit. Apabila matahari sudah terbit, barulah dia berdiri untuk pulang. Sementara itu di dalam masjid orang-orang membincangkan peristiwa-peristiwa yang mereka kerjakan pada masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka tertawa bersama, dan Nabi pun ikut tersenyum. Hadis riwayat Muslim. 3. Disaksikan malaikat. Dalam hadis lain disebutkan, bahwa malaikat akan mencatat dan menyaksikan orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, dan mereka mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama, seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Siapa yang berangkat pada jam kedua, maka seakan-akan berkurban dengan seekor sapi. Siapa saja yang berangkat pada jam ketiga, seakan-akan dirinya berkurban dengan kambing bertanduk. Siapa saja yang berangkat pada jam keempat, seakan-akan menghadiahkan seekor ayam jantan. Siapa saja yang berangkat pada jam kelima,
maka seakan-akan menghadiahkan sebutir telur. Namun setelah imam keluar, maka catatan amal itu ditutup oleh malaikat, kalam catatannya sudah diangkat, dan para malaikat berkumpul di mimbar untuk mendengarkan khutbah. Siapa saja yang datang setelah itu, maka ia datang hanya untuk memenuhi hak sholat, dan tidak mendapatkan keutamaan apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari Jumat, para malaikat duduk di pintu masjid. Di tangan mereka ada lembaran catatan dari perak, dan pena pencatat dari emas. Mereka akan mencatat satu persatu yang datang lebih awal, sesuai dengan tingkatan mereka. Hadis riwayat Ibnu Mirdawai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergembiralah. Rob kalian telah membuka salah satu pintu langit, seraya membanggakan kalian di hadapan para malaikat, dan berkata, lihatlah hambaku, mereka yang telah melaksanakan sholat wajib, dan mereka menunggu sholat wajib yang berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Ta'ala kagum pada sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Hadis riwayat Tobroni. 4. Menghindari kemunafikan dan lalai. Sholat berjamaah secara rutin di masjid dapat menjauhkan seseorang dari sifat kemunafikan. Salah satu tanda kemunafikan adalah malas dalam mendirikan sholat, khususnya sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, ialah sholat isyak dan subuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada kedua sholat itu, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku memiliki keinginan untuk memerintahkan para pembantuku, agar mereka mengumpulkan satu ikat kayu bakar, kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang sholat di rumah-rumah mereka, padahal mereka tidak mempunyai uzur, dan aku akan membakar rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat, setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari jalan-jalan petunjuk. Apabila kamu sholat sendirian di rumahmu, seperti kebiasaan sholat yang dilakukan oleh seorang mukhalif, yang meninggalkan sholat berjamaah ini, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci, berwudu, dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan, dan diangkat derajatnya satu tingkat, dan dihapuskan baginya satu dosa. Sesungguhnya kami berpendapat, tiada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah, melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Dan sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah, dengan dipapa oleh dua orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan shaf sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang munafik itu memiliki beberapa tanda. Penghormatan mereka adalah laknat, makanan mereka berasal dari hasil rampasan, dan gonimah, harta rampasan perang mereka berasal dari pengkhianatan. Mereka menjauhi masjid, serta tidaklah mereka menunaikan sholat, melainkan di akhir waktu, karena penuh rasa sombong. Hati mereka tidak melunak dan tidak bisa dibuat lunak. Tidur di malam hari, dan berteriak-teriak di siang hari. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka, meninggalkan sholat jamaah. Atau Allah akan mengunci mati hati-hati mereka, kemudian mereka akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sisi pengambilan dalilnya adalah, bahwa beliau menjadikan orang yang meninggalan sholat berjamaah, di antara tanda-tanda orang munafik, yang jelas akan kenifakannya. Dan alamat kemunafikan itu, tidak dengan meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makruh. Siapa yang mendalami dengan bagus, tentang tanda-tanda kemunafikan dalam sunnah hadis akan didapati kemungkinan meninggalkan sesuatu yang wajib, atau melakukan sesuatu yang haram. Pengertian ini dikuatkan dengan sabda Nabi, siapa yang senang bertemu dengan Allah, besok dalam kondisi menjadi orang Islam, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu, ketika ada panggilan. Dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah dan dia sholat di rumahnya, dinamakan orang yang meninggalkan sunnah Nabi yaitu, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana itu adalah syariatnya, yang disyariatkan untuk umatnya. Maksudnya bukan sunnah, siapa yang mau melakukan, dilakukan dan siapa yang ingin meninggalkan, ditinggalkan. Karena meninggalkannya tidak termasuk kesesatan. Dan juga tidak termasuk tanda-tanda kenifakan, seperti meninggalkan sholat duha, qiyamul lail dan puasa Senin dan Kamis. As-sholat wa hukmu tarikuha. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami telah melihat para sahabat bersama Rasulullah, dan tidak seorang pun dari mereka yang meninggalkan sholat jamaah, kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikannya atau sakit. Ada seorang lelaki dibawa ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang hingga dia bisa berdiri di shaf. 5. Mendapatkan cahaya pada hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap untuk melaksanakan sholat berjamaah, akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya, seseorang yang hatinya bergantung di masjid-masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang diinginkan berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka ia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, sendiri, lalu kedua matanya berlinang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa selalu memelihara sholat maka ia akan mendapat cahaya dan petunjuk serta akan dapat keselamatan pada hari kiamat. Sebaliknya orang yang tidak memelihara sholat maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan. Di akhirat nanti ia akan bersama Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. 6. Doa malaikat untuk orang yang menunggu sholat. Orang yang datang ke masjid lebih awal, dan menunggu sholat, malaikat akan mendoakan kebaikan baginya, selama ia menunggu sholat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian, tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan juga mengangkat beberapa derajat. Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu, pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu sholat, setelah melaksanakan sholat. Maka itulah berjuang di jalan Allah, hadis riwayat Muslim. Jika seseorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk memelihara sholatnya, maka dicatat baginya sebanyak 10 kebaikan, untuk setiap langkahnya ke masjid. Dan orang yang duduk menunggu sholat untuk memelihara sholatnya, dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan, dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat, ketika keluar dari rumahnya sampai kembali lagi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Albani. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian, mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asyar. Kemudian yang bertugas di waktu malam naik, Allah bertanya kepada mereka, Allah Maha mengetahui, bagaimanakah kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka, ketika mereka sedang melaksanakan sholat, dan kami datang kepada mereka, ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba selalu dinilai, tengah melaksanakan sholat, selama berada di tempat sholatnya, dalam rangka menunggu sholat jamaah. Malaikat mendoakannya dengan mengucapkan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia, dan berilah rahmat kepadanya. Sampai dia pergi atau buang angin, hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, sholat berjamaah membantu meningkatkan kedisiplinan, dalam menjaga waktu sholat, dan menunjukkan tanggung jawab sebagai seorang muslim, untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdullah bin Mas'ud berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol utama? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti pada orang tua, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang buta tunanetra pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat azan? Laki-laki itu menjawab, benar. Beliau bersabda, penuhilah seruan tersebut, hadiri jamaah sholat. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, di Madinah lagi banyak binatang berbisa dan binatang buas. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu mendengar kumandang azan, hayalas sholah, hayalal falah? Abdullah menjawab, iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembali, karena itu, penuhilah kumandang azan itu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka apabila ia telah bertakbir, bertakbirlah kalian, dan jangan bertakbir sebelum ia bertakbir. Apabila ia telah ruku, maka rukuklah kalian, dan jangan ruku sebelum ia ruku. Apabila ia mengucapkan, Samik Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Apabila ia telah sujud, sujudlah kalian, dan jangan sujud sebelum ia sujud. Apabila ia sholat berdiri, maka sholatlah kalian dengan berdiri, dan apabila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Riwayat Abu Dawud, lafadznya berasal dari Sahih Bukhari Muslim. 8. Terhindar dari gangguan setan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah 3 orang di suatu desa, atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah. Karena sesungguhnya serigala itu, hanya akan menerkam kambing yang sendirian, jauh dari kawan-kawan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan pun mundur terkentut-kentut, sampai ia tidak bisa mendengar azan. Apabila azan usai, ia datang kembali. Apabila kemudian dikumandangkan iqomat, ia pun mundur lagi. Selesai iqomat, ia datang lagi dan berbisik kepada orang yang sedang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu, padahal semua itu, tidak ia ingat sebelumnya, sampai-sampai ia tidak tahu lagi, sudah berapa rakaat sholatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu seperti serigala, yang memburu manusia, seperti serigala memburu domba.
Ia menerkam domba yang menjauh sendirian. Maka hati-hatilah kalian dari tempat-tempat yang terpencil, bersikap memisahkan diri dari jamaah, dan kalian wajib berpegang dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Beliau juga bersabda, tidak ada rombongan yang terdiri dari 3 orang dalam satu desa atau padang Sahara, yang tidak ditegakkan pada mereka sholat, kecuali setan akan menguasainya. Maka kalian wajib berpegang dengan jamaah, karena serigala akan menerkam domba yang sendirian. Hadis riwayat Abu Dawud. Makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib atas kalian berpegang dengan jamaah, adalah berpegang teguhlah kalian, dengan apa yang dijalani oleh jamaah Ahlus Sunnah dalam segala sesuatu, yang antara lain sholat 5 waktu berjamaah. Al-Fatu Ar-Rabani Ma, Bulu Al-Amani. 9. Jumlah yang banyak. Dari Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sholat seseorang dengan seorang lainnya lebih baik dari sholat sendirian munfarid, dan sholatnya bersama 2 orang lainnya lebih subur dari sholat dengan seorang lainnya, dan yang lebih banyak lagi, maka itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan, sholat seseorang bersama seorang lebih baik dari sholat sendirian. Dan sholatnya bersama 2 orang lebih baik daripada sholat bersama 1 orang. Dan jika lebih banyak lagi maka itu lebih disukai Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh Albani. Dan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat seorang lelaki bersama 1 orang lelaki, lebih baik daripada sholat sendirian. Sholatnya bersama 2 orang lelaki, lebih baik daripada sholat bersama seorang lelaki. Makin banyak itu makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang lelaki bersama dengan seorang lelaki, lebih afdol daripada sholat seorang diri, dan sholat bersama 2 orang lelaki, adalah lebih afdol daripada sholat bersama dengan seorang lelaki. Yang lebih ramai bilangannya, adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari Abu Umamah, ia berkata, seseorang datang dan tidak mendapatkan sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sholatlah, lalu bersabda, adakah seseorang yang hendak bersedekah, sholatlah bersamanya. Maka berdirilah seseorang dan sholat bersamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah jamaah. At-Tabrani Al-Mujam Al-Kabir. 10. Penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa, dan ditulis padanya 1 kebaikan, baik ketika ia pergi maupun ia kembali. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakannya, kemudian berjalan untuk melaksanakan sholat fardu, bersama dengan manusia, atau secara berjamaah, atau di dalam masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai, di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu, setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Maka, itulah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. 11. 2 pembebasan atas orang, yang senantiasa mendapatkan takbir pertama imam, selama 40 hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam, dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat jamaah dengan ikhlas karena Allah, selama 40 hari dengan mendapati takbir pertama takbiratul ihram, maka dia dibebaskan dari 2 perkara,
dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lihat silsilah al-ahadis as-sohihah. Dari Anas bin Malik rahimahullah, barang siapa menjalankan sholat wajib selama 40 malam, tidak pernah melewatkan 1 rakaat pun, Allah akan mencatat baginya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kebohongan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Suwabul Iman. 12. Mendapat pahala seperti haji dan umroh. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umroh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat jamaah dalam keadaan telah bersuci, maka pahalanya seperti pahala orang berhaji dalam keadaan ihram. Dan barang siapa beranjak untuk melakukan sholat duha, dan tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Dan sholat setelah melaksanakan sholat, yang di antara kedua sholat tersebut, tidak membicarakan masalah dunia, adalah amalan yang akan dicatat di Iliyin. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Hadis riwayat Tobroni. Dengan berbagai keutamaan ini, sholat berjamaah di masjid menjadi amalan yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari sholat berjamaah di masjid, dan senantiasa menjaga kebiasaan ibadah ini, untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.